Kalau minggu lalu kita ngomong gold itu batal ATH, tapi kalau yang ikutin video secara detail ada kode bahwa gak ada kata sell tapi hanya buy. Dan di minggu ini kira-kira apakah 250 token dijebol dan menuju langsung 3.000? Kita saksikan videonya. Hai guys, balik sama gue Ilham Sudana dan di video kali ini kita akan bahas perjalanan XAUUSD untuk bulan Februari minggu keempat. Jadi ini adalah penghujung dari bulan Februari ya. Tanpa nggak berasa, ini udah minggu terakhir di bulan Februari dan gold udah bikin all time high lagi dari sejak minggu terakhir. Nah sebenarnya kalau kalian terjebak sama judul, kalian akan ngelihat bahwa gue point of view sell. Tapi di awal videonya pun gue selalu bilang bahwa struktur masih bullish dan koreksi yang terjadi merupakan area pijakan untuk kita buy. Oke. Dan kalau misalnya kalian ada di grup eksklusif ZFX, itu pun gue udah memberikan kode bahwa kita buy di sini area buy-nya. Kalau close di atas angka ini kita lanjut buy lagi, kalau close di atas ini kita lanjut buy lagi gitu. Jadi kodenya gue selalu memberikan signalnya buy ya kalau dalam grup eksklusif kayak gitu. Dan acuan video di sini pun sebenarnya gue bilang bahwa kalau misalnya nggak ke sini ya ke atas gitu. Maka karena di video ini pun gue bilangnya bahwa memang ini buy kayak gitu. Gagal ATH untuk akhir minggu, tapi ternyata habis itu dia balik lagi. Bahkan di Seninnya pun langsung ya. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam chartnya deh daripada gue panjang lebar ngomong. Oke, dari point of view di sini, oke, kita berkaca dulu minggu lalu, ya. Ini adalah candle yang kita sebutkan di video yang ini ya, nih, oke. Ini adalah candle minggu lalu, oke. Kemudian di hari Seninnya dia memang rebound ke 2.900, ya. Seperti yang gue sebutkan di video itu bahwa untuk yang ada sangkut buy bisa keluar di 2.900-an. Bener ya, 29.900 bisa keluar. Jadi dia langsung zrep ke atas. Di hari Selasanya dia langsung membuat 1-2 candle merah ini ditelan oleh hari Selasa. Jadi pergerakannya dahsyatnya hari Selasa. Disinilah kita cuan luber-luber. Ya. Oke. Kemudian di hari Rabunya dia konsolidasi. Di hari Kamisnya konsolidasi. Dia sempat bikin ATH lagi, oke. Ini adalah all time high-nya 2942. Di hari Rabu dia bikin 2946. Di hari ini kena nih 2954 ya. Jadi 2950 kena. Yang belum kena 2955. Hampir kena 2955. Tapi lihat kalau sini pucuknya 2954,8. Disisain 2 pip bangke. Jadi gue ada target TP ke 2955. Tapi nggak kena. Jadi 2952. Pas gue ngeliat 2952 nggak kena nih, udah gue close dulu aja, jadi bersih semuanya buy-nya. Itu area ada 29 berapa 36 gitu kalau nggak salah, kita dapat 120 pip lah ya per trade ya. Nah di hari Jumatnya ini terjadi lumayan ya drastis ya, dia ngambil pullback lagi. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya di sini kebentuk pullback daily ya. Yang ini merupakan pullback daily nih. Setiap kali ada pullback daily 1-2 pullback, kebentuk lagi high-nya diambil. Oke, ini diambil high-nya. Nih, high ini diambil. Oke, kemudian naik, pullback-nya di sini. Ini jadi pullback lagi. Ya, ini pullback lagi. Nah, berarti next-nya kita bisa expect adanya ambil high di sini, gitu. Jadi kalau buat gua, langkah pertama, karena daily-nya sudah pullback, maka kita bisa set ini high di sini 2954,8 ini bisa jadi area buy stop. Nah, dengan TP bisa TP 10 pip, 20 pip untuk ngambil buy side liquidity, karena otomatis area high HB weekly kemarin menjadi area buy side liquidity. Ya, buy side liquidity. Itu. Maka ini bisa menjadi area buy stop. Kalau misalnya yang ikut di live trade kemarin, area ini pun udah gue marking untuk bisa dikunjungi lagi, ditunggu sampai dikunjungi gitu.
Karena tipikalnya ketika dia ngambil sell side, next dia akan ambil buy side-nya. Gitu, buy side-nya ada di sini. Ya udah. HB Weekly 2954,8. Kalian cek ke broker kalian masing-masing. Karena ini gue pakai chartnya capital.com, maka di broker masing-masing bisa berbeda. Yang penting acuan kita tahu nih di HB Weekly ya. Target 10 pip, target 20 pip tergantung, itu bisa jadi area boom dapat duit. Area langsung duit. Oke, area duit yang pertama adalah itu. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi weekly, ini weekly masih dalam, ganti chart ini aja ya. Kita lihat weekly masih dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 candle bullish. Ya, 8 candle bullish weekly. Tidak ada merahnya sama sekali. Ya, belum ada pullback. Maka satu kali pullback itu lumayan. Antara dia mau di sini pullbacknya, atau di sini, atau di sini. Banyak banget. Ini belum ada kode-kode buat pullback. Kenapa? Daily-nya pun masih bullish. Ya, daily-nya masih bullish. Nah, daily masih bullish. Baru daily yang pullback di sini nih. Ya, seperti tadi kode kita tadi kan 40,61 udah kehajar. Tapi kalau ini coret-coretan minggu lalu, ya tarikan Fibonacci di daily. Ini high-nya, ini low-nya kita tarik. Sekarang udah kena 1018 ini 2946,92 ya. Kalau asumsi gua adalah kalau dengan posisi seperti ini merah. Ini kan dia bentuknya begini ya, begini. Kemudian dia begini, ini candle gini. Kalau dia nggak berani sell, sekarang pertama begini, dia akan hajar atasnya dulu, oke. Atau skenario 2, dia begini, begini ke bawah, ya ke bawah. Nah, skenario mana yang diambil? Karena ketika ini diambil pullback, ya antara dia mau naik lagi atau bisa turun gitu. Jadi tergantung dari skenario-nya. Ya. Itu yang bisa kita antisipasi. Kalau kita ngikut busur weekly, maka ini kita ngeliat candle weekly ini masih strong bullish. Apakah bisa di sell? Kalau buat saya, every correction is a buy. Gitu. Even kalau misalnya terjadi merah kayak begini, nih, merah kayak begini. Yang dia ngambil low-nya sih di sini. Nih. Ya, dia ngambil low. Anjir lah, kaget loh. Kalau dia ngambil low di sini, misalnya weekly, dong ini weekly anomali gitu ya. Ya nggak apa-apa, ini adalah bentuk koreksi pullback yang berpotensi, berarti high atasnya bisa diambil lagi. Gitu. Karena pullback bentuknya. Pullback adalah bentuk koreksi sehat. Karena weekly-nya sendiri, lihat ini belum ada pullback kan? Ini masih high, lower low, lower high, lower high, lower high, lower high, lower high, belum ada lower high. Nanti ini semua lower high, belum ada low yang diambil, belum ada pullbacknya. Ketika weekly terjadi pullback, maka otomatis di daily akan ada merah panjang. Bisa jadi di sini ambilnya. Ya. Nah, bener kan? Tarikan merah ini kan? Nih, tarikan merah ini nggak akan ngambil nih. Berarti area yang bisa di area pullback adalah ini. Area ini. Nih, area di sini. Yang berpotensi. Atau sekalian di sini. 2876 atau 2864. Tapi, apakah ini kita bisa konklusi bahwa harga bakal jatuh terus? Belum tentu, belum ada signalnya, belum ada konfirmasinya. Harganya masih uptrend. Oleh karena itu, selama belum ada pembalikan, jangan masuk dulu. Tapi kalau scalping sih nggak masalah. Gitu. Anyhow, tetap aja mau bagaimanapun, ya scalping nggak masalah. Kalau diperhatiin, ini kan kita ngelihat adanya nih candle merah ini di close dengan candle biru ini. Ya kan? Terus kemudian di beberapa harinya ini dia masih bermain-main di atas ini ya. Belum ini. Even kalau dia turun ke sini baru nih ada pasti nanti akan ada perubahan ketika dia bisa close di bawah di sini berapa 2928, maka hampatnya pasti akan ada kecenderungan untuk dia pullback. Jadi
penurunannya akan bertahap ya, penurunannya akan bertahap gitu. Di H4 kita ngeliat di sini dari live kemarin ada yang bilang itu bukannya head and shoulder. Iya, ini ada potensi head and shoulder. Tuh ya. Di H1 kemarin mungkin lebih jelas ya. Nah ini nih. Ini yang gue bilang agak sekitar area sini, nih area sini untuk bisa 2942 ya nih, 2942 2945 ya. Kemarin kalau di live gue bilangnya 2945 gitu. Nah pas tuh kemarin live dia sempat ambrol ke 221 ya. Artinya posisi gue kemarin kena SL dan itu nggak apa-apa gitu. It's okay. Dan pada akhirnya dia ngambil lagi di sini. Nah yang kalian nggak tahu kalian sempat lihat nggak posisi gue bahwa di gue di sini ada buy stop gue di sini 39 nggak salah. Jadi pas dia ngambil 39 di sini karena gue ngeliat posisi high ini low ini diambil pullback kan. Nah gue set buy stop di sini. Buy stop di sini ngambil sekitar 20 pip dapat di sini. Jadi loss gue yang tadi di bawah di sini ini udah ketutup dengan buy stop yang di sini. Gitu. Ya, jadi ini posisi SL yang di sini kan sepanjang live kan kita di sini nih. Jam berapa nih? Jam 18, 19, 20, 21 ya. Ini kan nggak jadi nih 39 terus dia turun lagi. Pas gua udahan live kan jam 10 ya nggak salah ya. Dia ambil SL, berarti posisi dua posisi mana ya? Itu kan SL. Kemudian ada buy stop di sini. Gitu. Terus gue tinggal tidur aja. Gue tinggal tidur, pagi-pagi udah tutup. Gitu kan. Karena kan dia udah nyampe 42 gitu. Sedangkan posisi di sini 39, gue cuma ngambil 10 20 pip. Masa 20 pip gitu. 20 pip ketutupan deh. Udah ketutup udah. Jadi udah impas tuh BP. Jadi loss di sini ketutup sama di sini. Jadi nggak ada loss jadinya. Gitu. Nah, oke. Nah, posisi di situ berarti kita punya acuan. Apakah ini akan jadi HNS atau enggak? Yes, kita bisa ngelihat ini ada acuannya. Ini left shoulder, ini headnya, ini potensi right shoulder. Oke. Dengan tiba-tiba ini dikunci begini dengan ada bullish engulfing, tapi ini bisa jadi menjadi area pantulan juga ya, karena ini masih ada demand H1 bekas konsolidasi yang di sini, dia retest bisa ke atas lagi gitu. Karena masih bullish jadi santai. Kalaupun kita mau nganggap ini adalah head and shoulder, maka yang perlu di break adalah di sini. Nih, area di sini. 2922 ini. Karena ini jadi neckline-nya ya. Jadi kalau misalnya udah terjadi nanti neckline-nya patah neckline, ini kan neckline di sini, dia patah begini, ada rejection ke sini. Nah, area demand ini yang berpotensi untuk menjadi area resisten. Baru dia turun ke bawah gitu. Penurunannya saya mana kira-kira? Kalau kita tarik ke sini, mana di sini ya, area 2890, area 2890. Ini skenario mungkin terjadi. Kita kasih warna merah ya, 2890. Di sini pun kita ngelihat di sini ada demand ya di H1 ya. Itu ini ada H1, ada demand nih di sini. Atau area pantulan kecil di sini, nih di sini. Itu, ini pun ada tanda yang ada area yang sudah gue marking nih, bekas shadow yang di sini gitu. Jadi itu skenario yang mungkin terjadi. Oke, kita hapus semuanya dulu. Alright guys. Nah, sekarang kalau kita udah sisi timing, kita balik ke Kopta. Sekarang adalah minggu keempat. Mana next? Minggu keempat Februari ya. 2025. Artinya ini udah masuk dalam timing target month. Atau kalau misalnya kita ngomong, kalau targetnya sudah tercapai, berpotensi untuk menjadi highest Haman, tahan timing ya. Sisa waktu yang ada nih gitu. Tapi kalau dari sisi quarter, kita masih lihat bahwa ini masih dalam timing busur quarter, timing busur Q1. Tapi kalau kita perhatikan dari sisi timingnya sendiri, dari sisi pencapaiannya sendiri, kita udah masuk quarter. Mana quarter ya? Nah, kita R2 quarter mana ya? Oh, nggak ada R2 quarter sih. Tunggu, bentar, cari dulu. Nah, R2 quarter udah lewat. Jadi, karena pergerakan super bullish ini, R2 quarter udah lewat.
kita sebenarnya menuju kemana? Paling dekat adalah R3 quarter nih, di angka 3000 ya. R2 weekly kita lihat di 2994, R2 semester ada di 3000, R3 weekly ada di 3010. Jadi enggak, ini belum diupdate kayaknya. Jadi kecenderungannya semua ada di atas nih. Kalau saya ngelihat sih banyak resisten di atas ya yang berpotensi dikunjungi. 3000. I mean like 3000 itu udah jadi kayak pembicaraan orang-orang, apakah mungkin kejar 3000? Yang kalau misalnya kita lihat dari sekarang, ini 2936, paling tinggi itu 2954 di 2954 ya, 2950 ya. Itu jaraknya sekitar 450 pip dari posisi high minggu lalu. Kalau kita mengacu kepada pergerakan gold yang satu hari itu sekitar ini berapa? 49 300 pips, ini berapa? Ini 500 300 pips. Ini berapa? 300 pipsan, ini berapa? Ini bahkan bisa sampai 500 pips gitu. Jadi kayak it is very easy and very close. It is very easy and very close to not be visited. So menurut saya sih dalam timing busur quarter ini ya karena ini udah lewat ya. Bukan timing busur quarter lagi, maaf. Saya kita udah timing target quarter 1 karena sudah lewat setengah bulan dari Februari ya. Target Q1 ya. Karena quarternya aja udah sampai Q2, maka menurut saya sih R3 quarter 1 ini sangat mungkin untuk dikunjungi ya. Apalagi monthly, kalau kita lihat dari monthly, mana monthly. Ini R1 monthly. Ntar saya aktifkan dulu. R1 monthly, ini R1 monthly. Kita cari R2 monthly-nya ada di 2933, ini udah. R3 monthly-nya berapa? R3 monthly 3050, jauh sekali. R3 monthly-nya 3. Ini R2 monthly, R3 monthly ya. Nah, jadi kalau R3 monthly ada di 3050, kejauhan kayaknya 1000 pips dari sekarang. Rasanya ya paling dekat R3 quarter, R2 semester ya. Ini menjadi area seksi. R2 weekly juga mendukung di 2994. Maka itu kalau menurut saya kenaikan ke atas seperti tadi skenario kita, dia pullback di sini diambil lagi gitu. Apakah weekly mau pullback? Masih jauh. Bisa jadi. Mungkin di minggu terakhir ini potensi skenario kita adalah dia kejar atas, kemudian dia banding bawah, bisa ikut highest month ya. Tapi selama belum ada kode-kodenya menurut saya sih cari area untuk buy selalu ya. Tadi kita udah ketemu tuh area potensinya ya. Di 29 ini kalau kita ngacu ke sini posisi daily sebenarnya relatively ideal ya untuk pergerakan besok. Weekly juga ideal karena open di atas pivot, kemudian S1 di bawah di sini ada 2882. Maka itu antisipasi pergerakan kalau sampai bawah di sini ya sebenarnya fine aja karena masuk dalam timing busur weekly-nya. Kalau kita pun daily-nya anomali, potensinya bisa ke area sini 2915 karena ini ada area base, kemudian ada di sini ya. Nah, di sini ada 2895, ini ada area pantulan juga itu. Maka pertama dia bisa mantul ke sini, naik ke atas karena ini pivot weekly dekat sini ya. Pivot weekly ya 2918 ya. Dekat dengan 2915 ya. Gitu. Oke. Kita lihat lagi. Pergerakan masih sangat bullish kalau buat saya. Jadi area pantaunya ya area di bawah situ. Ya, area di sini dulu karena ini belum, atau kemudian area sini. Ini udah pernah kena sekali area base ini, ya nextnya berarti area di sini. Tapi ini terlalu jauh lah menurut saya. Ini terlalu jauh lah. Maka kita mesti bermain-main di area sini dulu sih. Ya, area di sini area masih oke untuk dibuat bermain-main buat gold. Maka pantau dulu aja menurut saya sih pivot weekly. Even nih dapat diskon sampai pivot weekly. Itu udah kayak good area banget ya kan. Dia turun sekitar
300, 100, 200 pip lagi dari sini ke pivot weekly itu udah area good banget ya kan. Even tunggu di sini pun nggak apa-apa. 29.15. Jadi kita tahu area-area di mana. Karena ini juga kalau kita ngomong 4 ini udah breakout structure, maka valid low-nya 4 dari di sini. Kita tariknya Fibo dari sini. Ganti cari yang bersih ya. Kita tariknya Fibo dari sini. Nah, 2898, 2909 ya, even 2920 karena dia lagi kencang. Ya, sekitar sini lah. Pivot weekly kan tadi 2918-an sini ya. Nah, di sini. Ini area yang oke buat kita menanti. Gitu. Target kemana? Kalau ngeliat di sini sama sini masih naik di atas 2979, even 3011. Jadi masih cocok ya. Kalau kita cocokin dari area range mungkin ada yang suka menggunakan range kalkulator. Monthly, kalau kita ngelihat monthly-nya target 100%-nya ini ada di sekitar 2975 ya. Ini pun udah sempat saya sebut sebelumnya. 2975 tadi dapat area 2979. Patokan di mana tadi? Mana ininya? Ada ya? Tadi mana ya? Nih. Nih, 2977 sama ya. Nih, 2977, 2979, 2975. Ini menjadi confluence 2970. Ini bisa menjadi target buat problem minggu ini kalau dia mau naik sampai ke atas. Oke. Untuk weekly-nya sendiri, kita ngomong dari sisi weekly-nya, maka 100% area minggu ini ya minggu depannya mirip-mirip lah. Kalau misalnya kita cari minggu mana ya, minggu bentar ya, ini dia area di sini ya. Oke, ini adalah area range 100% weekly RB-nya. Kalau pivot weekly-nya ada di 29 berapa tadi? Pivot weekly-nya ada di 2918. Kita anggap aja acuannya kalau misalnya lama matiin. Kalau pacuan kita low-nya ada 2918, maka kita bisa target kira-kira 3000 guys. Ya. Jadi ini kayak acuan range weekly-nya. Kalau kita mengacu, ini tuh gimana cara ngitungnya kalau kita mengacu kepada low. Ini kan kita ngacu range minggu lalu gitu ya. Range 1 kalau anggaplah range minggu lalu sama 100% juga, maka 2918 kalau kita anggap low dari minggu depan itu sekitar segitu di pivot weekly yaitu dengan 2918-an, maka targetnya bisa sampai ke 2994 3000. Tapi kalau misalnya kita agak turun lagi nih, mungkin di area sini tadi mana S1 weekly di mana? S1 weekly-nya di 2882, ini sekitar sini ya, 2882 segini ya, 2967, maka targetnya bisa ke 2967 atau 2950. Jadi kita bermain, kita bisa mengacuk-acuk ke sini nih. Jadi kalian bikinnya kotak, range low weekly, high weekly yang minggu lalu ditarik ke sini. Kira-kira bermain. Range-nya itu adalah pergerakan paling enggak acuannya. Kalau bisa mencapai 50%-nya, kalau konservatif, oh gue mau 50% aja, ya 50% aja. Itu jadi target TP kalian juga bisa gitu. Jadi mengacu kepada range karena pergerakan range per time frame itu biasa akan menentukan gitu batas high dan low-nya. Dan acuan kita sebenarnya bisa simpel itu aja ketika kita mengukur. Jadi ini yang disebut kayak kita ngitung-ngitung gitu. Low-nya di mana, berarti high-nya bisa di mana. Mungkin nggak sampai sana. Kalau misalnya kita nemuin low of the day sekarang seperti itu, berarti kita bisa acuan high of the day-nya bisa di mana. Oke? Dengan range 50%, 75%, 100%, bahkan 160% gitu. Acuan itu yang bisa jadi acuan kita ketika trading. Karena sebenarnya trading itu simpel kayak hitung-hitungan ya, matematika ya. Iya, nggak ada ilmu-ilmu yang terlalu kompleks, jadi simpel acuan-acuan hitung-hitungan orang bodoh aja bisa membuat kita bisa kaya selama risiko kita benar. Ketika loss nggak rungkat, ketika profit juga bisa luber-luber ya. Tapi balik lagi, profit luber bisa terjadi ketika kita nggak rungkat. Nggak rungkat terjadi ketika kita sangat aware dengan resiko yang kita alokasikan setiap di posisi kita.
gitu. Untuk minggu depan, coba kita ngintip bentar. Minggu depan itu apakah ada berita-berita wow? ISM Manufacturing PMI di hari Senin ya. Kemudian ada ini dia. Consumer confidence diperkirakan menurun consumer confidence-nya tapi tetap di atas 100. Crude oil inventories, new home sales diperkirakan menurun, penjualan rumah, ekonomi pertanda ekonominya nggak oke. Oh, ada rilis GDP minggu depan, GDP di hari Kamis. Hari Kamis ya. Maka Kamis seperti biasa door karena itu timing targetnya. Kita akan cek juga di Core PCE Price Index di hari Jumatnya. Gitu. Chicago PMI. Oke. Belakangan ini balik lagi kalau buat saya news bisa menjadi signal untuk area kita menentukan buy atau sell. Tapi jangan langsung mengkorelasikan USD dengan XAU karena USD dan XAU bisa berjalan bersama-sama. Ya, XAU itu bukan sebagai currency, maka belum tentu ketika USD-nya hijau, XAU-nya merah. Bisa jadi XAU-nya juga semakin hijau. Karena yang dilihat adalah kondisi keseluruhan secara makronya, apakah ekonomi membaik atau memburuk. Gitu. Alright. Oke guys, segitu aja. Buat kalian yang pengen belajar lebih detail lagi bisa mampir lagi ke bagian eksklusif konten ya. Tinggal kalian klik aja di area di sini. Hai guys. Nah, join yang level 2 ya untuk menikmati konten-konten yang eksklusif video, member only videos ini, even termasuk live yang kemarin adanya di eksklusif konten gitu. Jadi live bisa tonton secara publik, secara akses, tapi ketika mau rewatch ada ya buat member only. Oke, jadi kalau misalnya gue live, kalian join aja kalau mau ngobrol langsung. Dan kayaknya hari Selasa gue pengen bikin kayak live marathon gitu. Ya, kita start dari 30 menit, kemudian selebihnya based on support dari kalian semua. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk join, kalian komen di bawah. Kalau misalnya rame, kita gas. Oke, nah, jangan lupa juga untuk share juga pandangan kalian untuk SAUUSD di minggu ini kira-kira akan seperti apa pandangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye bye.